Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. As-salatu wassalamu daimaini mutalazimaini ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama bertafakur fiddin lagi. Alhamdulillahnya Allah masih memberikan kita kesempatan bagi diri kita untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Alhamdulillah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita udah ngebahas tentang Nabi Lot. Nabi Lot nih sejaman sama Nabi Ibrahim, keponakannya Nabi Ibrahim. Masih satu nasab. Ya. Jadi Lot ini disuruh Nabi Ibrahim untuk menetap untuk tinggal di kota Sodom. Sodom ini ibu kota suatu negara. Ya. Sodom ini ibu kotanya, pusatnya. Dan kaum Sodom ini melakukan suatu kekejian, apa itu? Homoseksual. Walaupun kekejian kaum Sodom itu bukan cuma homoseksual, karena ketika Rasul itu udah bener-bener puncaknya kekejian, udah absurdnya dunia ketika itu. Nah, kaum Sodom ini juga perampok, pengkhianat, gitu juga nggak menyembah Allah, terutama itu. Dan diutusnya Rasul Nabi Lot kepada kaum Sodom untuk meluruskan mereka, gitu. Nah, karena saking ininya ya, yang kemarin kita udah ngebahas di juz 8 ayat halaman 19 ada sepenggalan tentang kaum Lot, tentang Nabi Lot dan kaumnya. Nah, di halaman 20 nya sampingnya itu paling atas, posisi paling atas, apa kata kaum Sodom kepada Nabi Lut ketika Nabi Lut selalu menceramainya, selalu mendakwahi kaumnya, selalu mengajak kepada jalan yang lurus. Apa kata kaumnya? Wa maka najawaba qaumi illa anqalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatahharun. Apa katanya? Keluarkanlah akhrijuhum, itu mereka ya, bukan ya. Keluarkanlah mereka dari qaryatikum, dari kampung kalian, dari negeri kalian. Innahum unasun yatahharun. Mereka orang-orang sok suci. Di sini ya, di sini jadinya Nabi Yakub aja mengalami hal seperti itu, apalagi kita orang-orang biasa ketika mendakwahi kepada kebaikan pasti akan ada hal yang seperti itu bakal tangan gitu. Nabi Muhammad seperti itu, Nabi Isa juga, semua Nabi dan Rasul seperti itu ya, terutama Rasul, apalagi yang ulul azmi itu ya, benar-benar cobaannya bukan main. Nah, di sini karena terlalu sering namanya perdebatan antara kaum Lot dengan nabinya, dengan Nabi Lot sendiri, sering terjadi pertikaian antara kaumnya. Nabi Lot ini sampai sakit hati. Dia berdoa kepada Allah untuk mengazab kaum itu. Dan emang di surat Al-Ankabut sendiri, kaum Lot ini meminta untuk mana azabnya yang kamu janjikan. Akhirnya Nabi Lot berdoa untuk mendatangkan azab yang itu ya, untuk mendatangkan azab yang diminta. Akhirnya datang, tapi di sini datangnya berupa malaikat dulu. Malaikat turun ke Nabi Ibrahim dulu, nyimpang dulu ke rumahnya Nabi Ibrahim tengah malam, kasih tahu bakal punya anak namanya Ishak, dan setelah Ishak Yakub. Itu istrinya Nabi Ibrahim, Sarah, yang ketika itu udah tua, yang udah dicap mandul. Itu benar-benar gembira. Ajuzu hadza Alidu walad wa ana ajuzu wa hadza ba'li syekho inna hadza la syai'un ajib. Astagfirullahaladzim. Kata Sarah saking terkejutnya, saking gembiranya, apakah aku akan melahirkan seorang anak sedangkan saya itu mandul, dan hadza ba'li syekho, dan
suami saya udah tua, Syekh udah tua banget. Saya Najib. Ini suatu keajaiban. Saking gembiranya Sarah mendengar bakal punya anak yang selama ini ditunggu-tunggu, yang selama ini diharap-harap. Bahkan ketika Hajar mengandung Ismail aja, itu benar-benar cemburunya Sarah kepada Hajar. Dan ini Sarah punya anak, langsung dikasih tahunya sama malaikat. Dan setelah Ishak punya anak namanya Yakub. Ini Sarah tuh bahagianya bukan main. Nah di situ mulai Nabi Ibrahim bercakap-cakap, panjang lebar, di Al-Quran juga dijelasin ya, dari juz 12 kalau nggak salah 89, juz 12 89. Nah di situ kata malaikat, cukup Ibrahim, cukup, kita udah terlalu panjang lebar ngomongnya, kita udah mepet waktunya gitu ya. Jadi simpelnya aja, udah mepet waktunya, kita diutus kepada kaum Lut. Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut gitu. Udah mepet waktunya, akhirnya datang kepada kaum Lut. Berupa apa malaikat di sini? Berupa pemuda yang sangat tampan. Ini juga ujian kepada Nabi Lutnya sendiri. Nabi Lut itu benar-benar merasa, ya Allah ini gimana ini. Kenapa? Nabi Lut ini nggak tahu kalau ini dua orang yang datang ini tamunya itu adalah malaikat. Nggak tahu. Nah Nabi Lut sendiri merasa takut kalau misalnya kaumnya mengganggu pemuda yang tampannya ini, tamu-tamunya Nabi Lut. Akhirnya benar, kaumnya datang. Dan siapa yang memberitahu kaumnya bahwa ada malaikat di situ, ada pemuda-pemuda tampan yang datang menjadi tamunya Nabi Lut? Istrinya Nabi Lut. Makanya istrinya Nabi Lut juga ikut diazab karena berkhianat kepada suaminya. Istrinya para nabi itu gak melakukan zina ya. Istrinya para nabi diazab karena berkhianat kepada suaminya, karena menghalangi dakwah suaminya gitu. Istrinya para nabi itu masuk neraka bukan gara-gara zina. Bahkan yang Samun Ghazi yang gak wajib diketahui ceritanya juga masuk neraka berkhianat, gara-gara berkhianat kan, bukan gara-gara zina. Berkhianat kepada raja, memberitahu kelemahan Samun Ghazi ya, yang Kultum Ramadan. Nah yang memberitahu kaum Lut tentang pemuda tampan yang ada di itunya dan tamunya itu justru istrinya. Dan ketika Nabi Lut berhadapan dengan kaumnya, katanya, ambillah putri-putriku, jangan ngambil tamu saya. Maksud putri di sini bukan putri kandungnya Nabi Lut ya, tapi putri di sini kan sebagai seorang nabi juga, itu adalah bapak bagi umatnya gitu kan. Nabi Muhammad, kenapa istrinya tuh Ummul Mukminin? Karena posisi nabi juga bapak bagi umatnya gitu. Nah, ambillah putri di sini apa, perempuan kaum Sodom, jangan engkau dekati tamu-tamuku, ambillah putri-putriku. Tapi nggak mempan juga, akhirnya dikasih tahu malaikat, sesungguhnya kami ini malaikat diutus untuk mengajak kaum Sodom. Pergilah di waktu sahar tuh subuh, hampir mau subuh, sepertiga malam terakhir. Alaysa subuhu biqarib, katanya, kata malaikatnya, bukankah subuh itu bentar lagi? Ilam ro'atak ya, alaysa subuhu biqarib, bukankah subuh sebentar lagi? Akhirnya kabur. Istri nggak boleh ngelihat ke belakang sama sekali, tapi yang ngelihat ke belakang istrinya ikut diazab gitu. Nah nanti azabnya apa kita bedain lagi khusus untuk membahas azabnya. Dan sebenarnya ini juga menjadi azabnya kaum Lut ini menjadi salah satu sandaran bagi ulama untuk menghukum orang-orang yang melakukan homoseksual, hukum orang-orang yang ber-LGBT. Nah, sandaran ulama menetapkan
hukum apa yang pantas untuk orang yang melakukan hal yang serupa gitu, ngelihat dari azabnya kaum Lut. Ya, mungkin cukup sekian dulu di sini. Naktafi bihadza, syukron, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.